Bab 422. Mengantar Bella Fang. Setelah menyampaikan kata-kata ini, kedua pria berbaju hitam itu menoleh dan pergi. Bella Fang mengambil surat undangan ini dan bergumam sambil membacanya. Apa itu majelis ratusan sekte? Ini untukmu, katanya meminta kamu untuk menghadiri majelis ratusan sekte apa? Bella Fang menyerahkan surat undangan kepada Eric Qin. Eric Qin menerima undangan itu. Dia menyipitkan matanya dan mencibir, majelis ratusan sekte. Asosiasi Budo Kota B tidak pernah punya tradisi seperti itu. Mungkinkah majelis ratusan sekte omong kosong ini secara khusus disiapkan untukku? Hei, jangan geer. Bella Fang memutar matanya. Begitu mendengar nama ini, sudah ketahuan bahwa pesertanya pasti jauh lebih tua. Bagaimana mungkin menggerakkan begitu banyak sekte hanya karena kamu seorang? Eric Qin menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Keluarga Su memang sangat menganggap rendah Eric Qin, namun asosiasi Budo Kota B tidak pernah meremehkan Eric Qin. Saat pertama kali Eric Qin masuk ke asosiasi Budo Kota B, mata mereka sangat aneh, seolah-olah penuh kewaspadaan. Karenanya, dia tak heran jika asosiasi Budo Kota B akan mempertaruhkan begitu banyak demi Eric Qin. Tanggal yang tertulis di surat undangan adalah besok. Tampaknya sangat terburu-buru. Eric Qin menyentuh dagunya dan diam-diam berkata, biasanya, acara sebesar ini seharusnya diberitahukan paling tidak 3 hari sebelumnya. Setelah analisis Eric Qin, Bella Fang juga merasa agak aneh. Dia telah mengikuti Matteo Fang mengikuti banyak acara baik besar maupun kecil, dan setiap acara akan diberitahukan paling lambat 3 hari sebelumnya. Kenapa asosiasi Budo Kota B ini begitu buru-buru? Kalau begitu apakah kamu akan pergi? Tanya Bella Fang. Eric Qin menyingkirkan surat undangan itu dan mencibir, tentu saja. Sudah tahu ini penipuan, kamu tetap pergi. Bukannya cepat kabur. Bella Fang tampak serius. Aku telah menduga mereka akan melakukan sesuatu kepadaku. Eric Qin mencibir, jika aku tidak salah, keluarga Su seharusnya juga terlibat dalam masalah ini. Inilah yang diinginkan Eric Qin. Dia malah takut keluarga Su dan asosiasi Budo tidak ada tindakan. Nanti aku akan mengantarmu ke sekolah untuk mendaftar. Saat ini, Eric Qin tiba-tiba berkata, Bella Fang tertegun, kenapa tiba-tiba begitu buru-buru? Tidak bisa ditunda lebih lama lagi, kalau tidak, aku benar-benar tidak punya waktu lagi. Eric Qin berkata, cepat, pergi dan kemasi barangmu. Meskipun Bella Fang tidak mau, melihat keseriusan Eric Qin, dia tidak berani untuk tidak mematuhinya, jadi dia berlari ke kamar untuk beres-beres. Sore harinya, Eric Qin mengajak Bella Fang makan siang, dan pada pukul 2 mereka menuju Universitas Jingdu. Universitas Jingdu adalah universitas terbaik di kota G. Di sini, berkumpul bakat dari seluruh dunia. Yang terpenting, di Universitas Jingdu, bahkan jurusan bela diri dibuka untuk berhubungan dengan kantor keamanan. Hei, Eric Qin, menurutmu bagaimana jika aku ikut kelas seni bela diri? Jika seseorang menggangguku, aku akan memukulnya sampai kepalanya hancur. Bella Fang melambaikan tinju kecilnya dan berkata dengan serius. Eric Qin memutar matanya dan berkata, kamu belajar apaan? Anak perempuan, belajar saja dengan giat. Aku tidak mau, Bella Fang tampak keras kepala. Dia diterima lebih awal dan bisa melamar beberapa jurusan, namun Bella Fang akhirnya memilih jurusan bela diri tersebut. Jurusan bela diri bisa dikatakan sangat tidak populer, jurusan bela diri yang begitu besar hanya memiliki 3 kelas. Tapi yang mengejutkan adalah bahwa guru mereka ternyata adalah seorang superior master sungguhan. Memang pantas sebagai Universitas Jingdu. Eric Qin menahan nafas, sumber daya pendidikan dari universitas yang bagus memang berlimpah. Kenapa kamu memilih jurusan ini? Guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran bertanya saat mendaftar. Bella Fang berdehem lalu berkata, untuk menghukum pemerkosa dan menghilangkan kejahatan. Guru itu tertawa, lalu memandang Eric Qin dan berkata, bagaimana denganmu? Aku hanya menemaninya. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Guru, dia adalah seorang superior master, cukup untuk menjadi seorang profesor di sekolah.
Bella Fang berkata dengan agak bangga. Guru itu melirik ke arah Eric Qin dan tersenyum. Murid Fang, apakah menurutmu Superior Master adalah kubis di pinggir jalan? Di seluruh kota Ge pun paling banyak hanya ada 100 orang Superior Master. Sampai di situ, guru itu berhenti, lalu melihat ke arah Eric Qin dan berkata, adapun Superior Master yang muda begini, seluruh kota Ge, sepertinya tidak lebih dari 20 orang. Guru, aku tidak berbohong, dia. Sudahlah, berhenti bicara omong kosong. Eric Qin memotong Bella Fang, cepat daftar, aku masih ada urusan yang lain. Bella Fang mendengus, setelah mengisi formulir dan menerima barang, pendaftarannya akhirnya selesai. Setelah meninggalkan sekolah, Bella Fang berkata dengan marah, mengapa kamu tidak membiarkan aku memberitahu dia namamu? Eric Qin meliriknya dan berkata, apakah menurutmu namaku adalah sesuatu yang pantas dipuji? Di kota B, aku telah menjadi tikus yang menyeberang jalan, yang dapat dengan mudah mempengaruhi masa depanmu. Bella Fang tertegun lalu berkata, bagaimana mungkin? Saat ini, Eric Qin melihat sosok yang dikenalnya. Melihat orang ini, alis Eric Qin tiba-tiba mengerutkan kening. Kim Han. Kenapa dia ada di sini? Dengan kemampuannya, dia sama sekali tidak perlu belajar di sini, jangan-jangan dia guru di sini. Pada saat ini, Kim Han tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Eric Qin. Sungguh kerohanian yang sensitif. Eric Qin terkejut. Dia tidak menggunakan kerohanian untuk menyelidiki Kim Han, hanya matanya yang tertuju padanya. Tapi meski begitu, tetap ketahuan oleh Kim Han. Segera, Kim Han berjalan menuju Eric Qin dengan senyum hangat. Saudara Qin, kenapa kamu ada di sini? Kim Han meletakkan buku di tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Jalan-jalan. Eric Qin dengan santai berkata, malahan kamu, bagaimana bisa ke Universitas Jingdu? Oh, aku seorang profesor tamu di sini, ada 2 kelas setiap minggu, kata Kim Han sambil tersenyum. Benar saja, kata Eric Qin diam-diam di dalam hatinya. Saudara Qin, aku mendengar bahwa kamu sangat dekat dengan Andrew Zhu baru-baru ini, kata Kim Han. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, kami bertemu tidak lebih dari 5 kali. Kim Han mendengar ini dan tersenyum, saudara Qin, aku harus mengingatkanmu bahwa Teddy telah menyukai Andrew Zhu selama bertahun-tahun. Akhir-akhir ini, Teddy memilih untuk bertapat tanpa peduli pada pertunangannya, sepertinya itu karena kamu. Tidak ada hubungannya denganku, kata Eric Qin. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Kim Han tersenyum dan berkata, baiklah. Saudara Qin, aku berharap dapat bertemu denganmu lain kali. Eric Qin tidak menjawab. Setelah dia pergi dengan Bella Fang bergumam, orang ini tampak hebat. Yah, lebih dari sekedar kuat, kata Eric Qin. Kelak jika kamu melihatnya di sekolah, ingatlah untuk menjauh darinya. Bella Fang mengangguk sambil berpikir. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.